Bapak Ibu Jemaat GBAC Afrika. Haleluya. Mari kita datang dengan segenap hati. Kita datang dengan segenap jiwa. Kita datang dengan segenap akal budi, dengan seluruh kekuatan kita. Untuk kita boleh persembahkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya di sepanjang ibadah pagi ini. Itulah sebabnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak kami puji. Hanya Tuhan yang layak kami sembah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan. Alkitab berkata, biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang jadikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia
yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Nya, oh nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Nya. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kembali katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kembali bersama-sama pujian ini. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Indah karya-karya-Mu,
ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidup agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidup agar indah. Kembali katakan sekarang. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidup agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Oke, selamat pagi Jemaat Asia Afrika. Kita ketemu lagi ya. Sebagai jemaat, sebagai gereja gitu. Kita akrab atau terbiasa dengan kata penyembahan, karena gereja selalu kita mulai dengan penyembahan bersama. Tapi kali ini dalam situasi yang seperti sekarang ini, justru saya mau membukakan kalian mengerti arti yang paling dalam sendiri. Kalau enggak, kita pikir penyembahan itu cuma datang, duduk, nyanyi, lalu pulang gitu. Karena itu yang kita lihat. Lalu kita pikir kita sudah mengerti. Nah, hari ini saya mau saudara mengerti bahwa dalam penyembahan, dan benar-benar itu penyembahan, karena ada satu hal, yaitu perjanjian. Nah, jadi tanpa perjanjian itu acara. Nah, hari ini saya mau membukakan rahasia ini buat saudara. Waktu antara kita, setiap individu, kita benar-benar punya perjanjian. Artinya itu iman ya. Kita benar-benar mengerti antara saya dan Tuhan ada satu perjanjian. Nah, disitulah penyembahan saudara bukan soal bentuknya. Kamu mau nyanyinya fals, kamu mau nyanyi seperti apa, tapi perjanjian itu akan membawa saudara sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, yang di dalamnya kamu akan terima yang disebut dengan berkat. Itu. Nah, tidak semua orang memahami bagaimana hidup dalam kuasa berkatnya. Karena mereka betul-betul ya mungkin tidak diajarkan ya. Jadi hanya sebagian, dan banyak yang berhenti sampai di tahap berkat itu. Mereka nggak pernah mau masuk di dalam yang namanya perjanjian gitu. Nah, di dalam berkatnya belum tentu orang memiliki perjanjian. Tapi kalau saudara ada ikatan perjanjian, maka senantiasa kamu hidup dalam berkat. Nah, semua yang tersedia dalam perjanjian diterima
melalui yang namanya iman. Ibrani 4 ayat yang ke-1 dan kedua. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ayat 2, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah hidup tahu banget tentang perjanjian dan merasa tahu, merasa semuanya gitu. Tapi di sini dikatakan mereka tidak berguna gitu. Semua perjanjian itu nggak berguna bagi mereka. Kenapa? Dibilang karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarkannya. Nah, saya terangkan dulu. Saya buka dia lebih luas dulu ya. Nah, kira-kira Paulus sedang bilang gini, jika kita jadi kita harus berhati-hati gitu, memastikan bahwa kita semua gitu, kita merengkuh kepenuhan dari janji itu, tidak gagal mengalaminya. Nah, itu Paulus sedang ingatin itu. Ya. Terus dia bilang gini, kita sudah dengar kabar baik tentang pembebasan seperti yang mereka dengar. Mereka itu orang-orang Yahudi, ya. Mereka sudah dengar. Nah, namun mereka tidak menyatukan iman mereka dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengaktifkan kuasanya. Sebaliknya, ya, mereka yang mereka dengar itu tidak mempengaruhi mereka secara mendalam. Alasannya nih, karena mereka ragu-ragu. Wow, gak enak banget. Nah, dalam percakapan dengan ahli Taurat, Yesus atau Tuhan Yesus mengajarkan satu yang paradoks di sini. Gitu. Dia bilang gini, di mana mereka yang memiliki perjanjian dan menerima janji berkatnya ternyata tidak mengalami. Yesus bilang gitu. Sementara orang luar yang tidak memiliki perjanjian justru menerima berkatnya. Lukas 4 saya baca dulu. Ayat 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Nah, ya, artinya gini, ini saya nggak main-main loh. Dia bilang gini, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka itu orang-orang Yahudi, janda-janda Yahudi, gitu ya. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Nah ini, jadi lihat sini, Kristus membandingkan para janda di Israel yang notabene keturunan Yakub, umat perjanjiannya. Yesus bandingkan mereka dengan janda di Sarfat yang tinggal di wilayah Asyur. Coba lihat itu. Di wilayah Asyur itu di luar banget dari Israel, gitu. Nah, lalu keadaan perempuan tersebut sudah benar-benar terjepit sekali. Kalau saudara baca ceritanya, ya, sangat kritis. Namun di tengah kesedihannya, Elia datang, yang notabene seorang asing bagi perempuan ini, gitu. Lalu perhatikan, Elia datang malah dia minta satu permintaan yang tidak sopan. Kalau kita baca, dia minta air, dia minta roti dari janda tersebut.
tapi responnya sangat luar biasa. Ya, 1 Raja-Raja 17. Kita lihat cerita ini. Ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati." Ceritanya dia cerita, ini sudah yang terakhir deh. Habis saya makan ini saya mati. Itu dia cerita sama Elia. Lihat, perempuan tersebut memberikan ruang dan tempat untuk Elia. Ia langsung bergerak, ya. Dia mengambil minum, mempersembahkan roti terakhirnya kepada Tuhan melalui hambanya. Nah, di sanalah ia menerima kunci kerajaan sorga untuk membuka pintu kemakmuran yang membawa dia keluar dari kemelaratan dan kelimpahan. Dari kemelaratan kepada kelimpahan janji Tuhan. Wow. Lihat, saya teruskan ceritanya. Di ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu, Elia yang ngomong nih, tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lihat ya, 3,5 tahun gak ada hujan, kekeringan, semua habis. Bayangin, untuk makanan aja sudah mau habis. Nah, ada satu perempuan yang tidak punya perjanjian, dia bukan orang Israel. Tapi dia menyambut Elia, itu yang dibilang iman. Dia sambut Elia, dia begitu yakin bahwa apa yang Elia katakan, permintaannya gak sopan, belum kenal. Datang langsung bilang, kasih gua roti, kasih air. Padahal dia tahu itu roti terakhir. Coba. Lihat respon perempuan ini. Waduh, kalau kamu lihat kisah ini diangkat. Orang Yahudi menjadi gusar waktu kisah ini diceritakan, saudaraku. Ya. Di sini lihat bagaimana Yesus menunjukkan kepada mereka tanpa iman dan ketaatan. Maka janji dalam perjanjian yang udah tercatat yang mereka baca tiap hari gak berlaku. Bagaimana dengan kita orang Kristen yang ke gereja terus-terusan, dengar khotbah banyak-banyak, kamu tahu, kamu baca semuanya. Tapi ada satu, kamu tidak lepaskan imanmu mengaktifkan semuanya itu. Jadi ikatan perjanjian punya satu kekuatan yang lebih besar daripada berkat. Gitu. Karena melalui perjanjian bukan hanya berkat dan kebaikan yang mengalir, ya, dari pasangan, melainkan seluruh keberadaan itu datang sendiri. Bayangin, semua keberadaan dari Tuhan itu. Jadi perjanjian itu Tuhan ada di dalamnya, gitu. Kata covenant itu tentang perjanjian, itu pintu masuk pada keintiman roh. Nah, kata ini digambarkan melalui keintiman suami istri dalam pernikahan. Itu kata covenant. Nah, sebab itu hakikat dari ibadah bukan perayaan, tapi perjanjian. Nah, hari ini banyak sekali ibadah. Dan saya harap untuk kalian jemaat di Bandung ini, ya, mari pahami ini. Ibadah bukan acara kebaktian, gitu. Terlalu menekankan unsur-unsur perayaan sehingga kita meninggalkan, bahkan kita nggak ngerti ada hakikat dari ibadah itu sendiri, namanya perjanjian, gitu. Ada yang salah nggak dengan perayaan, Pak? Nah, perayaan dan perjanjian bukanlah dua hal yang bertentangan, gitu.
Nah, sekalipun mereka ada dua hal yang berbeda, tapi tidak bertentangan. Nah, perayaan adalah upah sukacita dari perjanjian. Nah, jadi yang saya maksud, jangan lupakan yang satu. Praktikalnya gimana Pak? Nah, itu tanggung jawab per individu, bukan tanggung jawab pengurus-pengurus di gereja lagi. Tapi setiap individu kalian mesti punya perjanjian dengan Tuhan. Itu dia, ya. Kejadian 31 ayat 54. Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Apa maksud ayat ini? Setelah perjanjian dibuat, baru Yakub bikin perayaan. Dia undang keluarganya makan. Nah, lihat di sini, korban sembelihan adalah ketika orang pilihannya. Hari ini adalah saudara dan saya yang ditebus oleh darah Kristus. Kita bersedia menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Yang sudah lebih dulu menyerahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Nah, ini yang dimaksud dengan perjanjian. Ada dua belah pihak. Kalau ini kita hidupi, saya nggak akan ragu bagaimana Tuhan melepaskan berkat-berkatnya buat saudara. Saya tutup dengan Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya. Jadi bukan Tuhan marah-marah. Nah, Paulus pakai kata ini, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saya mesti tegaskan ini. Paulus nggak singgung tentang duit, Paulus nggak singgung tentang yang lain, Paulus singgung tentang tubuhmu. Tubuhmu artinya hidupmu. Gitu. Persembahkanlah hidupmu, ya, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Keadaan boleh nggak enak, kita boleh gelisah, tapi kalau setiap saudara persembahkan hidupmu, kamu bisa menyembah di rumah, kamu beribadah semua di rumah, tapi kamu orang yang mempersembahkan hidupmu. Gini. Saya nggak bilang nggak boleh persembahkan uang, tapi karena salah pengajaran, waktu kita persembahkan uang, kita pikir kita sudah kasih semuanya. Saya nggak mau di situ, sebab waktu hidupmu yang diubahkan, baru dompetmu ikut berubah. Saya bukan mau ubah dompet saudara. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, baru nanti kamu lihat bagaimana kuasa perjanjian mengalir di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh mengalami satu kuasa yang mengalir karena pengertian ini datang dalam hidup mereka. Bapa, perhitungkan mereka, ketaatan mereka waktu mereka mau mengambil keputusan untuk masuk dalam perjanjian dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkatimu dengan berkat keturunan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat samudera raya, berkat embun pagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu untuk terima doa berkat ini. Kembalilah dalam hidupmu, pekerjaanmu, tanggung jawabmu, komitmenmu dengan Tuhan. Aku memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.